Oke, halo guys, balik lagi ke channel gue. Kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman berorientasi objek. Yang akan gue bahas di sini adalah materi tentang Java GUI atau Java Graphic User Interface. Jadi kali ini kita udah nggak main lagi di konsol, tapi kita langsung nyoba bagaimana kita membuat graphic user interface di dalam Java. Oke, langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja seperti biasa kita langsung buka NetBeans, kemudian nanti kita langsung create project. Kita bisa klik file, new project, kemudian Java application, dan kita next. Kemudian kita isi ganti dengan latihan 8 karena kita sudah sampai di latihan 8. Oke, latihan 8, kemudian kita finish. Dan di latihan 8 ini kita akan membuat yang namanya Java User Interface. Jadi di mana kita sudah tidak lagi menjalankan perintah atau merunning program di konsol, tetapi kita akan mencoba dengan Graphic User Interface atau GUI. Oke. Nah, yang pertama kita lakukan di sini adalah kita bisa pilih di package-nya. Ini nama package-nya adalah latihan 8 dan ini nama kelasnya, nama project-nya, kemudian ini nama package-nya dan ini nama kelasnya. Kita bisa klik aja di package-nya, kemudian kita new, kemudian di sini kita bisa pilih yang JFrameForm. Kemudian kita klik. Setelah kita klik, kita isi di sini dengan biodata seperti itu. Kemudian kita klik finish di sini dan kita bisa lihat ada bertambah satu di sini yaitu biodata. Dan di sini tampilannya sedikit berbeda, teman-teman. Nah, saya perlu perkenalan dulu apa saja kira-kira bagian-bagiannya. Nah, teman-teman bisa lihat di paling tengah yang ada di sini, ini namanya form atau window formnya. Kemudian di sini ada terdiri dari dua, ada design dan ada source. Source ini untuk masuk ke codingannya, sedangkan desain ini untuk masuk ke bagian desainnya. Jadi kita bisa tambahin tombol dan sebagainya ada di sini, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perlu lihat di sebelah kanan ada palette di sini. Nah, palette di sini ada banyak, ada swing container, ada swing control, swing menu, dan swing windows dan swing filter. Nah, ini adalah bagian-bagian yang dimana kita bisa drag drop item-itemnya bawa ke kiri ini, ke tengah ini maksud saya. Oke, nah teman-teman bisa lihat, misalnya contoh saya masukkan di sini label. Kemudian di label ini, nah teman-teman bisa lihat ini ada label 1. Kemudian di sini saya bisa rubah namanya ya teman-teman. Saya edit teksnya. Kemudian saya bisa rubah dengan biodata mahasiswa. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman bisa ambil lagi yang lain, misalnya kita pakai juga dengan label di sebelah kiri ini kita isi, kita ganti edit text dengan name seperti ini, kemudian kita drag drop lagi di sini, tinggal drag drop aja, klik tahan dan lepas di sini teman-teman. Oke, kita isi dengan nama, kemudian saya isi lagi atau saya ambil lagi satu di sini yaitu dengan jurusan teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, setelah teman-teman sudah buat seperti ini, sekarang tinggal kita tambahkan yaitu ini label ya teman-teman. Kemudian kita tinggal perlu tambahkan yaitu dengan text field ya. Text field ini untuk mengisi kolom. Jadi nanti kita bisa mengisi name-nya dengan ini. Ini teman-teman bisa klik aja. Kemudian ini ada teks di sini. Teman-teman bisa edit teks seperti ini, kemudian teman-teman hapus. Oke, atau dengan cara lain yaitu teman-teman klik dulu di bagian ini dan teman-teman bisa lihat di sebelah kanan bawah ini ada properti, ada binding, event, dan kode. Nah, teman-teman bisa lihat di properti, klik aja di properti, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada teks. Ini tadi teksnya terisi. Misalnya saya isi dengan A gini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terisi. Nah, itu dia fungsi dari properti, teman-teman. Jadi, selain dari teks, kita bisa ngatur banyak. Di sini saya bisa rubah background, kemudian ada column, ada font, ini bisa fontnya kita rubah dan sebagainya teman-teman. Nah, itu silakan teman-teman improvisasi sendiri. Yang di sini saya cuma contohkan dasar-dasarnya saja ya teman-teman. Oke, kemudian saya tambahkan lagi juga sama di sini text field juga saya menggunakan. Kemudian berikutnya saya di sini saya cari yang untuk jurusan, saya bisa ganti dengan yang lain. Tapi sebelum itu ini kita hapus dulu juga. Kosongkan. Oke, kemudian saya coba cari yang combo box teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ada combo box. Nah, ini
saya pakai yang ini. Kemudian di dalam jurusan ini sudah ada isinya sebenarnya teman-teman. Nah, isinya itu adalah item 1, item 2 dan seterusnya. Nah, di sini saya maunya saya rubah teman-teman. Jadi kalau pas misalnya nanti saya running ini, saya running, dia nanti ada pilihannya. Jadi pilihannya itu teman-teman bisa isi nanti di sini. Jadi ini dia model. Teman-teman bisa klik aja di sini ya teman-teman. Ini klik. Kemudian teman-teman tinggal ganti aja di sini. Misalnya saya ganti dengan TI, di sini SK misalnya gitu. Kemudian saya klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini pilihannya sudah TI dan SK. Oke, kemudian yang di selected-nya adalah TI karena dia paling pertama, jadi TI. Oke, itu defaultnya. Kemudian kita tambahkan button. Nah, ini ada button di sini, teman-teman bisa drag drop aja buttonnya. Nah, kita butuh 2 button teman-teman ya di sini. 1 button untuk simpan dan 1 button lagi saya pakai untuk kosongkan misalnya ya. Oke, ini saya pakai kosongkan. Dan di sini saya rubah dengan simpan. Oke, saya sedikit typo, saya ulang. Nah, sudah simpan seperti ini. Nah, atau kita rubah aja, jangan simpan, kita pakai dengan tampilkan karena kita belum masuk ke database. Nanti ketika kita sudah di database, baru saya akan ajarkan bagaimana cara menyimpannya. Oke, nah sekarang kita sudah buat yang seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah apa? Kita mengisi perintah gitu. Nah, sebelum kita mengisi perintah, mungkin teman-teman penasaran, gimana sih kalau seandainya di running? Oke, jadi runningnya itu teman-teman tinggal klik kanan aja di formnya. Ini kan ada formnya, biodata yang tadi. Teman-teman bisa klik aja di sini. Teman-teman bisa run ini, run file ya. Teman-teman bisa run file. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ini sudah ada. Jadi aplikasinya itu sudah berbentuk aplikasi berbasis desktop teman-teman. Jadi kita isi, kemudian kita pilih ini ada TI sama SK yang tadi kita buat, kemudian kita klik tampilkan, tapi ini masih belum ada apa-apanya karena ini hanya tombol saja, tapi kita belum ada mengisikan fungsi atau codingannya teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat supaya ini berfungsi, tombol 2 ini berfungsi? Caranya adalah kita tinggal klik kanan di sini teman-teman, klik kanan di tampilkan ini, teman-teman bisa pilih event, kemudian teman-teman bisa pilih action perform. Nah, di sini sebenarnya banyak event, itu ada banyak, ada fokus, kemudian ada key, ada mouse, ini ada mouse click, ada mouse enter dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa silahkan diimprovisasi sendiri, tapi untuk standarnya saya biasa gunakan event kemudian action perform. Nah, seperti ini. Jadi ini maksudnya kalau dia seandainya diklik maka dia ngapain gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa kalau sekarang kita posisi di codingan, kita kembali ke desain. Nah, ini kita balik lagi ke codingan di sini. Oke. Nah, di action perform ini kan namanya JButton 1 action perform. Nah, di sini saya coba tampilkan pesan ya. Jadi pesan dari yang ini, yang name, nama dan jurusan ini saya akan tampilkan. Oke. Nah, untuk mempersingkat waktu saya akan skip videonya teman-teman. Oke teman-teman, nah jadinya teman-teman bisa lihat di sini saya sudah selesai ngoding. Nah, codingannya cukup singkat teman-teman. Di sini bisa lihat. Di sini saya hanya perlu deklarasikan 4 buah variabel di sini dengan tipe data string. Kemudian variabelnya ada name, nama, jurusan dan hasil. Nah, setelah saya deklarasikan di sini, saya tinggal parsing nilai dari inputannya. Jadi JTextField 1 ini ya, teman-teman bisa lihat di sini ada navigatornya dan ada member dari objeknya. Teman-teman bisa lihat di sini ada JTextField 1, JTextField 2, kemudian ada label, kemudian ada combo box, ada button 1 dan button 2. Ini dapat dari mana teman-teman? Teman-teman bisa lihat di desain. Nah, ketika saya lihat di sini, saya klik yang ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini namanya adalah JTextField 1 teman-teman. Di sebelah kanan ini teman-teman bisa lihat ada JTextField 1 dan di sini ada nama yaitu JTextField 2. Di sini ada combo box yaitu JCombo box 1 dan kemudian di sini ada button JButton 1. Nah, teman-teman bisa lihat dari sana. Jadi JTextField 1 ini yang kita sudah ketikkan tadi, kita tinggal parsing dalam sebuah variabel, yaitu variabelnya adalah name, dengan cara bagaimana kita membaca tulisan yang diketikkan di sana, yaitu dengan fungsi getText. Jadi JTextField 1 getText, kemudian yang ini juga sama, JTextField 2 getText gitu. Kemudian yang di combo box ini sedikit berbeda, bukan getText tapi getSelectedItem. Jadi item yang mana yang kita select gitu. Karena dia berbentuk combo box di sini, teman-teman bisa lihat ini combo box, maka kita tinggal pilih
pilihan mana yang terpilih, itulah yang nanti akan ditampilkan. Kemudian baru kita rubah ke dalam bentuk string. Nah, karena tadinya itu berbentuknya objek. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Kemudian setelah sudah kita parsing ke dalam variabel-variabel ini, teman-teman tinggal kombinasikan atau teman-teman tinggal gabungkan antara name, nama, kemudian jurusan di dalam satu buah variabel, yaitu namanya hasil. Jadi kita kombinasi aja kayak gitu, kombinasi. Kemudian setelah itu kita tampilkan dalam message dialog. Ya, di absen pen, kemudian show message dialog, kemudian di sini ada hasil. Ya, teman-teman, hasil ini adalah isi dari variabel yang di sini, yaitu name sampai jurusan ini. Nah, ketika kita running di sini, teman-teman bisa lihat waktu kita run file. Nah, ini sudah berhasil kita buat sebenarnya, teman-teman. Kita isikan, misalnya saya isi dengan 123, kemudian nama saya isi dengan Nadi Panca, kemudian jurusan saya biarkan saya pilih dengan SK misalnya. Kemudian saya klik tampilkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi ini saya sudah berhasil membuat name di sini 123, kemudian nama di Panca dan jurusan SK. Jadi sesuai dengan inputan yang ada di belakang sini, teman-teman. Nah, itu dia contoh dari graphic user interface, teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke desain, teman-teman bisa klik aja di desain, kemudian kita akan buat untuk fungsi kosongkan. Nah, teman-teman coba kita running sekali lagi, dan teman-teman bisa lihat ketika saya mengisikan data di sini. Nah, kemudian saya isikan nama, saya pilih jurusannya. Nah, saya klik kosongkan, ini tidak berjalan, teman-teman. Nah, gimana caranya? Sekarang kita membuat supaya ini bisa berjalan, sehingga kita close saja. Kemudian seperti biasa, untuk cara kita supaya bisa tahu di mana posisi codingan dari tombol kosongkan ini, kita tinggal klik kanan, kemudian kita bisa pilih event dan action perform. Kemudian di action perform ini kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, ini kedip-kedipnya ini di bawah, ini action perform, ini jembatan 2 action perform. Teman-teman tinggal tambahkan aja. Nah, caranya itu adalah teman-teman isi aja dengan J text fill. Oke, seperti ini teman-teman bisa isi dengan J text fill, set text, kemudian teman-teman kasih string kosong saja, dan lakukan hal yang sama untuk yang di bagian kedua. Untuk namanya, nama tadi itu adalah J text fill 2 ya, teman-teman, sehingga kita bikin yang J text fill 2 juga. Kemudian berikutnya adalah yang combo box. Nah, combo box ini sedikit berbeda, teman-teman. Di sini teman-teman harus buatnya adalah J combo box 1 set selected index seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman isi dengan 0. Di sini 0 ini berarti adalah apa? Adalah record yang paling pertama. Tadi kan kita punya dua item, yaitu TI dan SK. Maka ketika kita set 0, maka dia akan kembali ke TI gitu. Karena ini adalah sebuah array. Ingat, array itu selalu dimulai dari 0, sehingga saya selected indexnya di sini saya kasih 0, teman-teman. Gitu. Nah, kita coba running sekarang, teman-teman. Kita klik kanan, kemudian kita klik run file, kemudian kita isi di sini name-nya, kemudian kita isi nama, kemudian ini kita pilih SK seandainya kayak seperti itu, kemudian saya klik kosongkan. Maka di sini kosong, dan di sini kembali ke TI gitu, teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk membuat kalkulator sederhana, teman-teman. Ini contoh singkat saja supaya kita bisa mencoba bagaimana kalau ada perhitungan dalam sebuah form. Ini hanya menampilkan, maka selanjutnya kita coba untuk perhitungan. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal klik kanan di latihan 8 ini yang package-nya, teman-teman. Teman-teman tambahkan form baru ya, karena kita mau bikin form baru. Maka di sini JFrame from-nya kita tambahkan di sini adalah misalnya kalkulator, teman-teman. Kalkulator, kemudian teman-teman bisa klik finish di sini. Nah, ini kita sudah punya satu, yaitu kalkulator. Nah, kita tinggal tambahkan aja, teman-teman ya. Kalau misalnya kita membuat kalkulator, di sini kita coba dengan text field, kemudian kita tambah label dulu, teman-teman. Kasih dulu judul dari frame-nya ini, kita edit text, kasih kalkulator. Oke. Kemudian di sini kita pakai dua angka. Ini kalkulator sederhana ya, bukan kalkulator yang benar-benar bagus banget. Jadi kita kasih di sini angka 1 dan angka 2. Jadi kita hanya memproses dua angka aja, teman-teman. Di sini angka 1 dan angka 2. Ini kita edit text angka 2 gitu ya, teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi text field 1 lagi. Di sini kita edit text dan kita kosongkan.
Kemudian yang di bawah juga sama, kita edit text dan kita kosongkan teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita membuat tombol ya teman-teman. Di sini kita buat tombol. Oke, ada 2 tombol sama seperti yang tadi teman-teman, kita buat 2 tombol di sini. Ya, di sini kita edit text, kemudian di sini kita buat di sini adalah tambah, kemudian di sini adalah kurang, dan berikutnya ini kita tambahkan lagi 2 tombol lagi, yaitu kali dan bagi ya teman-teman. Di sini kita edit text saja, sini kita kasih kali, kemudian yang di sini kita tambahkan lagi 1, yaitu bagi teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah punya ada 4 operator di sini, operator aritmatika, yaitu tambah, kurang, kali, bagi. Nah, sekarang kita tinggal rapikan aja dulu teman-teman. Setelah itu kita tambahkan lagi label. Oke, teman-teman bisa tambahkan label di sini dan teman-teman isi dengan hasil kayak gitu. Boleh. Kemudian kita isikan dengan text field lagi satu di sini teman-teman ya. Oke, kita tambahkan aja di sini text field. Ini kita rapikan dulu teman-teman biar supaya sejajar dia. Oke, cukup. Kemudian di sini kita cukupkan sampai di sini. Kemudian kita clearkan dia teman-teman. Oke, nah setelah itu ini, atau teman-teman bisa isilah di sini dengan teksnya ini teman-teman bisa isi dengan 0 mungkin ya. Jadi hasilnya masih 0 di awal karena belum ada angka yang dimasukkan. Oke, nah di sini juga boleh teman-teman isi dengan 0 supaya defaultnya dulu. Oke, di sini juga sama, kita isi dengan 0 ya teman-teman. Oke. Nah, setelah itu baru sekarang kita coding teman-teman. Nah, codingnya di sini, ini kita belum tambahkan 1 tombol clear ya. Saya lupa di sini. Oke, saya tarik aja ke atas. Oke, nanti teman-teman atur sendiri, dirapikan sendiri, dibuat yang lebih bagus dan lebih rapi ya teman-teman, supaya lebih menarik nanti untuk digunakan. Oke, ini karena supaya mempersingkat waktu saja, ini saya kosongkan. Nah, ada kosongkan, jadi untuk mengosongkan semua isian yang sudah kita isi tadi. Kita tinggal buat sekarang, yaitu dengan model dari tambah ini. Tambah, kita tinggal klik kanan, kemudian event, action, action perform. Nah, di action perform ini kita tinggal isikan saja teman-teman ya. Teman-teman bisa isikan di sini, yaitu kita kembali lagi ke desain. Kemudian kita lihat ini adalah namanya adalah JTextField 1. Kemudian yang ini adalah JTextField 2. Nah, kita tinggal buat aja di sini variabel integer. Kemudian di sini kita isi dengan angka 1. Kemudian kita isi dengan angka 2. Kemudian kita tutup dan kita buat yang ketiga, variabel ketiganya adalah tipe datanya float, dan di sini kita kasih tipe data teman-teman ya, kasih nama variabel yaitu hasil misalnya seperti itu. Kemudian kita melakukan operator aritmatikanya teman-teman. Nah, tapi sebelum itu kita deklarasikan dulu bahwa angka 1 ini menuju ke text field yang mana. Jadi kita tinggal angka 1 sama dengan, kemudian kita isi dengan J, kemudian text field, J text field 1, kemudian dot, di sini kita isi dengan get text, get text seperti ini, kan kita isi seperti ini. Nah, di sini pasti akan terjadi error teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, yaitu tipenya adalah integer, sedangkan kita ambil ini datanya pasti otomatis string. Jadi teman-teman, maka kita harus konversi dulu. Konversi dari string ini ke integer dengan cara apa? Sebelumnya kita sudah pernah coba, yaitu adalah kita integer parse integer gitu ya. Integer dot parse integer, kemudian kita kasih dalam kurung, kemudian nah seperti ini baru nggak akan error teman-teman. Jadi kita harus konversi dulu karena data yang terambil itu sudah pasti defaultnya adalah string teman-teman. Nah, tinggal copy aja teman-teman, tinggal copy, kemudian teman-teman bisa isi di sini. Kita tinggal rubah, kemudian di sini kita kasih JTextField 2. Kemudian ini karena ini adalah operator, tadi adalah operator tambah, maka kita tinggal proses saja hasil sama dengan angka 1 ditambah angka
2 seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman tinggal kasih hasilnya, yaitu adalah JText Fill berapa tadi teman-teman. Yang untuk hasil kita bisa lihat sama-sama di sini. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat JText Fill 3. Maka kita kembali ke codingan dan kita isi JText Fill K3, kita pilih dan dot set text kayak gitu. Oke, set text dan kita tutup kurung seperti ini, kita kasih hasil. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini lagi, kembali lagi dia error. Karena apa? Tipe dari hasil ini adalah integer, sedangkan kalau kita set text itu harus string. Maka kita harus konversi kembali ke string, gitu teman-teman. Dengan cara yaitu apa? Kita tinggal tambahkan aja tambah, kemudian teman-teman tambahkan aja string kosong seperti ini. Maka dia akan hilang teman-teman. Atau teman-teman bisa parse lagi dia ke string. Nah, untuk cara singkatnya teman-teman bisa tambahkan string kosong aja seperti ini, maka dia tidak akan error lagi. Nah, sekarang kita akan coba teman-teman. Kita coba running di kalkulator.java ini, kita run file. Kemudian setelah kita run file, kita coba. Nah, angka 1 misalnya kita isi dengan 5. Kemudian yang di angka 2 kita isi dengan 6. Kita klik tambah, maka di sini hasilnya adalah 11. Ya, jadi itu dia modelnya. Nah, kenapa di sini ada titik 0 ini teman-teman? Karena tipenya tadi saya bikin float ya teman-teman. Hasil itu adalah float di sini. Nah, kalau seandainya saya rubah menjadi integer juga, maka tidak akan ada muncul 0, yang tadi di belakang itu teman-teman. Kita coba running sekali lagi. Kita isi dengan 5 dan di sini kita isi dengan 5 dan di sini kita isi dengan 6. Kemudian kita klik tambah, maka hasilnya pasti. Nah, tetapi karena nanti akan ada bagi, maka sudah pasti itu menggunakan float. Karena pembagian itu pasti hasilnya adalah desimal, tidak semerta-merta semua pembagian itu hasilnya adalah angka yang bulat atau angka yang tidak ada 0 komanya kayak gitu. Jadi silakan gunakan float aja cukup teman-teman. Itu dia. Nanti teman-teman silahkan lanjut. Caranya kurang lebih hampir sama untuk kurang kali baginya ini sama, dan tinggal tambahkan yang kosongkan. Kosongkan teman-teman sudah bisa lihat caranya. Kosongkan itu ada di biodata teman-teman ya. Jadi ini dia yang tadi di biodata, teman-teman tinggal lihat dan tinggal coba saja. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan coba bagaimana sih caranya kalau seandainya kita itu mau merunning dan pindah halaman teman-teman. Jadi dari biodata terus kita pindah ke kalkulator misalnya seperti itu. Caranya adalah apa? Caranya kita tambahkan tombol dulu satu, teman-teman bisa tambahkan tombol di sini. Ini teman-teman bisa edit teks dan kita isi dengan kalkulator gitu. Kemudian di sini teman-teman bisa event action perform. Kemudian kita isi dengan codingan untuk pindah halaman ya teman. Ini dia action perform button 3. Kemudian di sini kita tinggal tambahkan coding untuk pindah halaman. Oke, cara untuk memindahkan halaman di sini teman-teman tinggal set visible saja sebenarnya teman-teman. Jadi kita seolah-olah kita menutup formnya itu, tetapi sebenarnya tidak gitu. Jadi sebenarnya dia tuh hanya terhidden teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini this set visible false. Berarti form ini kita hidden, kemudian kita tampilkan form yang baru. Form yang baru itu adalah kalkulator, kemudian visible-nya kita isi dengan true. Nah, kita akan coba teman-teman ya. Kita coba di biodata ini, kita running filenya, kemudian teman-teman bisa pilih yang kalkulator. Ketika saya klik kalkulator, maka teman-teman bisa lihat di sini. Oke, ini halaman kalkulator yang tampil gitu. Jadi dia sudah berpindah halaman. Padahal sebenarnya secara harfiahnya itu atau secara realitanya sebenarnya biodata tadi itu sebenarnya ada tapi tersembunyi teman-teman. Kita hidden gitu. Jadi kalau misalnya ini kita close, nah formnya itu sudah otomatis tertutup semuanya teman-teman gitu. Nah, nanti lakukan hal yang sama di kalkulator, tinggal ditambahkan saja satu button baru. Di sini kita coba, di sini kita tambahkan satu button untuk kembali ke biodata. Nah, misalnya ini saya buat dengan biodata ini. Nah, kemudian saya tambahkan event di sini dengan action perform. Kemudian saya di sini tinggal copy aja teman-teman ya codingan yang tadi di biodata. Saya kembali ke biodata, kemudian saya copy ini, kemudian teman-teman bisa lihat di sini. Saya tinggal rubah kalkulator ini menjadi biodata karena nama form yang kita mau tampilkan adalah biodata, supaya dia kalkulatornya hilang dan biodatanya yang tampil.
Kita coba running teman-teman ya. Kita run file, kemudian teman-teman bisa lihat ini di sini. Ketika saya running di sini kalkulator, saya klik kalkulator yang muncul. Nah, ketika saya kembali lagi ke biodata, maka kalkulatornya tutup dan biodatanya yang muncul gitu. Kurang lebih itu permainan dari graphic user interface. Silahkan nanti teman-teman explore lebih dalam lagi. Masih banyak tombol-tombol dan juga function-function dan juga swing control yang belum saya coba. Di sini ada swing menu, swing window dan seterusnya. Ini ada menu bar, teman-teman bisa lihat. Menu bar ini sama seperti ini teman-teman. Ada file, ada edit view dan seterusnya. Nanti teman-teman silahkan coba aja di rumah masing-masing supaya teman-teman bisa lebih paham lagi. Silahkan dieksplor lebih dalam lagi. Oke, semoga teman-teman bisa lebih paham untuk model dari graphic user interface ini. Nah, gimana guys? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan, langsung tanyakan di dalam komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.